punya mental baja. 5 pemain muda Garuda Asia yang layak main di tim U19. Sebab kiprah manis baru saja ditunjukkan pemain timnas Indonesia U16 dengan menjuari Piala AFF U16 2022. Garuda Asia julukan timnas Indonesia U16 baru saja merengkuh gelar juara Piala AFF U16 2022 dengan kepastian itu didapat usai melibas Vietnam PIS 1-0 di babak final. Di balik kesuksesan itu, ada pemain luar biasa yang ditunjukkan sejumlah pemain. Alhasil mereka pun dipandang layak main di timnas Indonesia U19 mendatang. Mereka adalah Muhammad Iqbal Giwenjenggi, Nabil Ashura, Kafiatur Rizky, Andrika Fatir Rahman, dan Arkan Kaka Putra. Seluruh 5 pemain ini telah menunjukkan skillnya di setiap ajang kompetisi AFF U16 musim 2022. Rumor Asnawi Mangko Alam diminati tim raksasa Korea Jeonbuk. Begini responnya. Dilansir dari jurnalis Sport Chosun, Jeonbuk dikabarkan berminat mendatangkan Asnawi lantaran mencari pemain untuk posisi bek sayap. Sebab mereka baru saja ditinggalkan Lee Yong, bek sayap senior yang pindah ke sesama klub Kalek lainnya, Suwon FC. Asnawi Mangko Alam merespon soal kabar dirinya diminati klub raksasa Korea. Rumor tersebut berawal dari obrolan podcast di Korea. Salah satu media Korea, Spotji, memberikan respek, kemudian menayangkan komentar Asnawi soal rumor tersebut. Rumor soal ini pun kemudian juga sampai ke pemain muda Indonesia itu. Saya punya kontrak bersama Ansan. Masih ada beberapa waktu tersisa. Tentu saja saya menghormati Ansan sebagai yang utama saat ini, kata Asnawi dikutip dari Spotji. Debut panas, Witan bermain 16 menit dan Egy menelan kekalahan. Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman melakoni laga debutnya selama 16 menit bersama FKS Trenčín. Hal itu terjadi kala FKS Trenčín ditahan imbang MFK Ružomberok di ajang Liga Slovakia musim 2022-2023. Menariknya, Witan Sulaiman yang menjadi rekrutan anyar FKS Trenčín dimainkan dalam laga debutnya itu. Witan bermain di menit ke-73 sebagai pemain pengganti. Melihat pernyataan Lintas Garuda Minggu 14 Agustus 2022, statistik Witan Sulaiman mencatatkan skor permainan dengan nilai 6,8 poin. Artinya poin tersebut cukup baik jika dibandingkan dengan laga debutan umumnya. Selain Witan, pemain lain timnas Indonesia Egy Maulana Fikri juga baru saja melakoni laga debutnya bersama FC Vayan Zlatmor FC di Liga Slovakia semalam. Namun debut Egy gagal berbuah manis karena timnya menelan kekalahan dari MSK Žilina. Ex pemain FK Senika, Egy mengenakan nomor punggung 17 namun tidak langsung berlaga jadi starter. Ia mengawali laga dari bangku cadangan. Pada menit ke-17, pemain bertahan Zlatmor FC Denny Balan keluar digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Menariknya, melalui kaki kirinya, Egy melepaskan tembakan keras ke arah gawang lawan yang membuahkan tendangan penalti bagi FC Vayan Zlatmor FC. Namun rekannya yang jadi eksekutor itu gagal karena sepakannya berhasil ditepis penjaga gawang MSK Žilina. Skor pun berakhir 0-1. Striker andalan di masa depan timnas Indonesia punya prospek yang tinggi. Sejauh timnas junior U16 melangkah dan jadi kampiun musim 2022, para striker pun sangat dibutuhkan guna untuk masa depan yang cerah. Mengutip pernyataan pelatih Bima Sakti, timnas Indonesia junior punya kiprah yang tinggi ke depan. Selain itu, Arkan Kaka dinilai sebagai pemain yang memiliki prospek. Pemain berusia 14 tahun itu pun dikatakan Bima Sakti telah berkomitmen untuk melampaui permainan sang ayah, Purwanto Suwondo, yang juga berposisi sebagai striker kelahiran Lampung yang juga merupakan mantan pemain timnas. Dia juga pernah berduet bersama Bambang Pamungkas di lini depan Persija Jakarta. Diketahui Arkan Kaka Putra berkontribusi dalam 2 gol yang tercipta saat memenangi laga perdana kontra Filipina 2-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Supporter Indonesia tetap unjuk kapasitas tinggi hengkang dari AFF. Menariknya, menatap ke depan, apakah Ketum PSSI mengambil langkah tegas setelah terbukti timnas junior meraih gelar juara musim 2022. Hal tersebut tak lepas dari dukungan atmosfer para supporter Indonesia.
Sebelumnya, meski sempat melontarkan tanggapan sinis, Muhammad Irawan pernah menyatakan pihaknya menghormati keputusan AFF yang menyatakan Vietnam dan Thailand tidak melakukan kesalahan dalam laga Piala AFF U19 2022 lalu. Namun sejauh ini kiprah para supporter Indonesia sudah muak dengan kompetisi yang diselenggarakan AFF hingga berdampak tidak sportif pada timnas U16. Asnawi selalu cetak gol saat hujan dan selama STI cuti di Korea Selatan. Pemain Indonesia yang memperkuat Ansan Greener, Asnawi Mangko Alam, selalu mencetak gol saat hujan dan selama Sinteyong cuti di Korea Selatan. Fakta itu mendekati kebenaran setelah Asnawi kembali mencetak gol saat Ansan Greener bertanding melawan Jeonnam Dragon di bawah guyuran hujan. Diketahui Asnawi sukses mencetak gol keduanya bersama Ansan Greener di Liga Korea Selatan Minggu 31 Juli 2022. Tokyo Verde beri pengumuman pertamarahan batal laga Mito Hollyhock ditunda. Prediksi pertandingan Mito Hollyhock versus Tokyo Verde diperkirakan akan sengit jika merujuk pada rekor head to head kedua tim. Meski tim pertamarahan lebih diunggulkan karena kedua tim bersaing ketat di papan tengah, Tokyo Verde sedikit lebih unggul dengan bertengger di posisi 11 setelah meraih 40 poin. Sayangnya pertandingan tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah kecocokan jadwal. Pertandingan Mito Hollyhock lawan Tokyo Verde di putaran 31 Mei yang sudah di dua leg 2022 pada 13 Agustus Sabtu yang diputuskan untuk diadakan pada pukul 12.00. Kami ingin memberitahu Anda bahwa kami telah memutuskan untuk membatalkan acara yang menundanya karena kesulitan dalam memajukan cocok. Kami akan memberitahu Anda tentang tanggal alternatif segera setelah diputuskan. Tertulis dalam laman Tokyo Verde Sabtu 13 Agustus 2022 malam. Asnawi Mangko Alam tampil heroik bantu Ansan Greener tahan pemuncak klasemen K2 leg. Asnawi Mangko Alam menggantikan Seong Min An menit ke-66. Meski bermain di depan supporter sendiri, Ansan Greener tampil inferior sehingga The Golden Wolves harus bermain dengan 10 orang sejak menit 63. Salah satu pemain Ansan, Park Dong-wei, harus dikartu merah usai menerima kartu kuning kedua. Pada menit ke-87, Asnawi tampil heroik. Karena itu pemain Gyeonggi FC melepas umpan terukur ke arah dua rekannya yang berdiri bebas dan tinggal menyocor bola ke gawang Ansan. Peluang itu akan 100% gol jika tidak ada Asnawi yang memotong dan menyapu bola. Gawang Ansan Greener pun tetap aman dari kebobolan. Alhasil bek timnas Indonesia Asnawi Mangko Alam berhasil membawa Ansan Greener menahan imbang tanpa gol tim pemuncak klasemen di K2 leg Sabtu 13 Agustus 2022 melawan Gyeonggi FC di Ansanwa Stadium.